Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya Anda tidak ketinggalan video-video inspiratif dari kami. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat istimewa, yaitu 7 sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dapat menunda waktu kematian. Tentu, kita semua tahu bahwa kematian adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ada amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasulullah yang dipercaya dapat memperpanjang umur kita, dalam artian memberikan keberkahan dan kesehatan, sehingga kita bisa beribadah lebih lama dan bermanfaat bagi sesama. Mari kita simak satu persatu. 1. Menjaga silaturahmi, jembatan kebaikan yang memperpanjang umur. Silaturahmi, atau menjaga tali persaudaraan, adalah salah satu amalan yang sangat ditekankan dalam Islam. Lebih dari sekadar kunjungan atau sapaan, silaturahmi adalah sebuah jembatan hati yang menghubungkan kita dengan kerabat dan sesama, baik yang dekat maupun yang jauh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa amalan ini memiliki dampak luar biasa, termasuk memperluas rezeki dan memanjangkan umur. Mari kita bedah mengapa silaturahmi bisa memperpanjang umur. Dalam Islam, konsep memanjangkan umur tidak selalu diartikan sebagai bertambahnya jumlah hari hidup secara harfiah, tetapi lebih kepada keberkahan dalam hidup. Hidup yang berkah adalah hidup yang diisi dengan kebaikan, kebermanfaatan, dan ketenangan. Ketika kita menjalin silaturahmi, kita sedang membuka pintu keberkahan itu. Secara psikologis dan sosial, silaturahmi membawa dampak positif yang tak terbantahkan. Saat kita mengunjungi keluarga, menanyakan kabar, atau sekadar berbagi cerita, kita sedang membangun sebuah sistem pendukung sosial yang kuat. Hubungan yang harmonis dengan keluarga dan kerabat dapat mengurangi stres, kecemasan, dan depresi. Kondisi batin yang tenang dan bahagia ini secara langsung berpengaruh pada kesehatan fisik kita. Stres yang berkepanjangan dapat memicu berbagai penyakit, seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan masalah pencernaan. Dengan menjaga silaturahmi, kita seolah sedang menjadi penjaga kesehatan mental dan fisik kita sendiri. Selain itu, silaturahmi juga dapat menghindarkan kita dari musibah. Dalam pandangan Islam, ketika seseorang rajin bersilaturahmi, Allah akan melindunginya dari mara bahaya yang tidak terduga. Ini adalah bentuk perlindungan spiritual yang diberikan sebagai balasan atas kebaikan yang dilakukan. Ada banyak cara untuk bersilaturahmi. Di era digital ini, silaturahmi tidak hanya terbatas pada pertemuan fisik. Panggilan telepon, video call, atau bahkan pesan singkat bisa menjadi sarana untuk menjaga hubungan baik. Kuncinya adalah keikhlasan dan ketulusan. Silaturahmi yang tulus akan menumbuhkan kasih sayang dan saling tolong-menolong di antara keluarga. Misalnya, ketika ada anggota keluarga yang sakit, kehadiran kita untuk menjenguk atau sekadar bertanya kabar bisa memberikan semangat yang luar biasa bagi mereka untuk sembuh. Ini adalah salah satu bentuk nyata dari keberkahan yang Allah berikan melalui amalan silaturahmi. Pada akhirnya, silaturahmi adalah sebuah investasi jangka panjang. Kita tidak hanya menanam benih kebaikan untuk diri sendiri, tetapi juga untuk keluarga dan generasi setelah kita. Hubungan yang terjalin erat akan menciptakan lingkungan yang penuh cinta dan dukungan, yang pada gilirannya akan menjadi benteng bagi kita dari berbagai kesulitan hidup. Dengan menjaga silaturahmi, kita sedang mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan membangun fondasi yang kokoh untuk kehidupan yang penuh berkah dan manfaat, yang oleh Allah disebut sebagai memanjangkan umur. 2. Berbuat kebaikan dan bersedekah. Perisai ajal yang mengundang keberkahan. Poin kedua adalah berbuat kebaikan dan bersedekah. Sebuah amalan yang memiliki kekuatan luar biasa dalam menolak musibah dan menunda ajal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sedekah dapat memadamkan kemurkaan Allah dan menolak kematian yang buruk. Ini adalah janji yang agung, menunjukkan betapa besar nilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah bukan hanya sekadar memberikan uang. Makna sedekah jauh lebih luas. Setiap perbuatan baik yang dilakukan dengan tulus ikhlas, tanpa mengharapkan balasan, bisa disebut sedekah. Senyum kepada orang lain, membantu orang tua menyeberang jalan, atau bahkan menyingkirkan duri dari jalan, semuanya adalah bentuk sedekah. Mari kita fokus pada sedekah harta. Ketika kita menyisihkan sebagian rezeki kita untuk orang lain,
kita sedang melakukan transaksi yang sangat istimewa dengan Allah. Uang yang kita sedekahkan tidak akan berkurang. Bahkan sebaliknya, Allah akan melipat gandakan pahalanya dan memberkahi harta yang tersisa. Ini adalah janji Allah yang pasti. Bagaimana sedekah bisa menunda kematian? Dalam pandangan spiritual, sedekah berfungsi sebagai perisai atau benteng pelindung dari berbagai musibah yang bisa menimpa kita. Kematian yang buruk, atau su'ul khotimah, adalah sesuatu yang sangat ditakuti oleh setiap mukmin. Sedekah dapat menjadi wasilah, perantara, agar kita diberikan akhir hayat yang baik. Ketika seseorang rutin bersedekah, ia sedang menabung kebaikan yang kelak akan menjadi bekalnya di akhirat, dan di dunia, ia akan dilindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, sedekah juga dapat menyembuhkan penyakit. Banyak kisah nyata yang membuktikan bagaimana seseorang yang terkena penyakit parah, setelah rutin bersedekah, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah salah satu bukti nyata bahwa sedekah memiliki kekuatan yang luar biasa. Ilmu kedokteran modern mungkin tidak bisa menjelaskannya secara logis, tetapi dalam pandangan spiritual, ini adalah pertolongan langsung dari Allah sebagai balasan atas kedermawanan hambanya. Sedekah juga dapat membersihkan hati dari sifat kikir dan cinta dunia yang berlebihan. Sifat-sifat ini bisa menjadi racun bagi jiwa, membuat kita jauh dari Allah dan cenderung mementingkan diri sendiri. Dengan bersedekah, kita melatih diri untuk menjadi pribadi yang dermawan, peduli terhadap sesama, dan bersyukur atas rezeki yang Allah berikan. Hati yang bersih dan tenang adalah kunci untuk hidup yang sehat dan bahagia. Dalam mengamalkan sedekah, keikhlasan adalah kunci utama. Sedekah yang paling baik adalah yang dilakukan secara diam-diam, tanpa diketahui orang lain, dan hanya untuk mencari ridha Allah semata. Meskipun sedekah terang-terangan juga diperbolehkan, sedekah yang disembunyikan memiliki nilai yang lebih tinggi karena jauh dari sifat ria, pamer. Dengan demikian, sedekah adalah sebuah amalan yang bukan hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga bagi pemberi. Ia adalah investasi untuk akhirat dan perlindungan di dunia. Dengan membiasakan diri berbuat baik dan bersedekah, kita sedang meneladani sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengundang keberkahan yang akan mengiringi setiap langkah hidup kita, melindungi kita dari musibah, dan menjadi sebab bagi perpanjangan umur dalam arti yang sesungguhnya. 3. Menjaga kesehatan dengan pola hidup sehat, syukur dan ketaatan. Menjaga kesehatan adalah salah satu pilar penting dalam Islam yang seringkali dianggap remeh. Padahal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa kesehatan adalah nikmat terbesar setelah keimanan. Tubuh adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memeliharanya adalah bentuk ketaatan dan rasa syukur kita. Pola hidup sehat yang dicontohkan oleh Rasulullah tidak hanya tentang mencegah penyakit, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa beribadah secara optimal dan menjadi pribadi yang produktif. Pola hidup sehat ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencakup beberapa aspek penting. Pola makan yang teratur dan tidak berlebihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu makan secukupnya. Bahkan beliau menganjurkan untuk mengisi perut sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk udara. Prinsip ini sangat relevan dengan ilmu gizi modern yang menganjurkan porsi makan seimbang. Beliau juga memilih makanan yang baik dan halal, seperti madu, kurma, dan susu kambing, yang semuanya memiliki manfaat kesehatan yang telah terbukti secara ilmiah. Menghindari makan berlebihan adalah kunci untuk menjaga berat badan ideal dan mencegah penyakit metabolik, seperti diabetes dan penyakit jantung. Aktivitas fisik yang cukup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya untuk aktif secara fisik. Beliau sendiri gemar berjalan kaki, berkuda, dan memanah. Aktivitas fisik ini tidak hanya menguatkan otot dan tulang, tetapi juga meningkatkan kesehatan jantung dan sirkulasi darah. Di era modern ini, kita bisa menggantinya dengan olahraga ringan seperti berjalan kaki, jogging, atau berenang. Gerakan sholat yang teratur 5 kali sehari juga merupakan bentuk olahraga pasif yang sangat bermanfaat bagi kesehatan. Istirahat yang cukup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sangat memperhatikan waktu istirahat. Tidur malam yang cukup sangat penting untuk pemulihan tubuh dan pikiran. Beliau menganjurkan tidur lebih awal dan bangun sebelum subuh. Kualitas tidur yang baik akan meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi stres, dan meningkatkan konsentrasi. Kebersihan diri dan lingkungan. Kebersihan adalah bagian dari iman.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan diri, mulai dari mandi, bersiwak, menggosok gigi, hingga membersihkan pakaian. Menjaga kebersihan lingkungan juga ditekankan dalam Islam. Lingkungan yang bersih akan mencegah penyebaran penyakit dan menciptakan suasana yang nyaman untuk beribadah. Menjaga kesehatan adalah investasi jangka panjang. Dengan tubuh yang sehat, kita bisa beribadah lebih lama, bekerja lebih produktif, dan berkontribusi lebih banyak untuk masyarakat. Sebaliknya, tubuh yang sakit akan membatasi gerak kita dan mengurangi kemampuan kita untuk berbuat kebaikan. Jadi, dengan mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjaga kesehatan, kita tidak hanya meneladani beliau, tetapi juga sedang bersyukur atas nikmat kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Berwudu sebelum tidur. Perisai spiritual yang menenangkan. Berwudu sebelum tidur adalah amalan sederhana yang memiliki makna dan manfaat yang sangat dalam. Amalan ini mungkin terlihat sepele, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkannya. Berwudu sebelum tidur bukan hanya sekadar membersihkan diri secara fisik, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan psikologis yang kuat. Ketika kita berwudu sebelum tidur, kita sedang membersihkan kotoran dan dosa-dosa kecil yang mungkin kita lakukan sepanjang hari. Ini adalah bentuk pensucian diri yang mempersiapkan kita untuk bertemu dengan Allah dalam tidur. Dalam Islam, tidur dianggap sebagai kematian kecil, di mana ruh kita diambil sejenak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidur dalam keadaan suci adalah cara kita menghormati proses spiritual ini dan memastikan bahwa kita kembali dalam keadaan bersih. Manfaat berwudu sebelum tidur mencakup ketentraman hati dan pikiran. Air wudu memiliki efek menenangkan yang luar biasa. Saat air menyentuh kulit, ia mengirimkan sinyal relaksasi ke otak, membantu kita melepaskan ketegangan dan kecemasan yang kita bawa sepanjang hari. Tidur dalam keadaan bersih dan tenang akan menghasilkan istirahat yang lebih berkualitas. Perlindungan dari gangguan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang yang tidur dalam keadaan suci akan dijaga oleh malaikat hingga ia bangun. Malaikat tersebut akan berdoa dan memohonkan ampunan bagi orang tersebut. Ini adalah perisai spiritual yang melindungi kita dari gangguan setan dan mimpi buruk. Tidur yang nyenyak tanpa gangguan adalah kunci untuk memulihkan energi fisik dan mental kita. Kesehatan fisik. Secara fisik, wudu membantu membersihkan kulit dari debu dan kuman yang menempel sepanjang hari. Membersihkan wajah, tangan, dan kaki sebelum tidur dapat mencegah masalah kulit dan menjaga kebersihan tubuh. Air wudu juga bisa membantu menurunkan suhu tubuh, yang merupakan salah satu faktor penting untuk tidur nyenyak. Berwudu sebelum tidur juga mengajarkan kita disiplin dan ketaatan. Ini adalah pengingat harian bahwa kita harus selalu berada dalam keadaan suci, baik secara fisik maupun spiritual. Dengan membiasakan diri berwudu sebelum tidur, kita sedang membangun sebuah ritual malam yang membawa kedamaian, perlindungan, dan keberkahan. Ini adalah salah satu cara sederhana untuk meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memastikan bahwa setiap momen dalam hidup kita, termasuk saat tidur, adalah ibadah yang diterima oleh Allah. 5. Memperbanyak doa. Senjata mukmin yang mengubah takdir. Doa adalah salah satu ibadah yang paling mulia dan memiliki kekuatan luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa doa adalah senjata orang mukmin. Dalam Islam, takdir memang telah ditetapkan, tetapi doa adalah salah satu amalan yang dapat mengubah takdir yang buruk menjadi lebih baik. Ketika kita berdoa, kita sedang berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pengatur alam semesta. Memperbanyak doa tidak hanya tentang meminta, tetapi juga tentang menunjukkan ketergantungan dan keyakinan mutlak kita kepada Allah. Ketika kita memohon agar diberikan umur yang panjang dan berkah, kita sedang mengakui bahwa hanya Allah yang memiliki kuasa atas hidup dan mati. Permohonan ini bukan sekadar permintaan, melainkan bentuk ibadah yang mendalam. Secara psikologis, doa memiliki dampak yang sangat positif. Saat kita rutin berdoa, kita melatih diri untuk menjadi pribadi yang lebih sabar, optimis, dan tidak mudah putus asa. Doa membantu kita melepaskan beban pikiran dan menyerahkan segala urusan kepada Allah. Ini secara langsung mengurangi stres dan kecemasan, yang merupakan penyebab utama dari berbagai penyakit. Hati yang tenang dan tentram adalah kunci untuk hidup yang sehat dan bahagia.
Doa yang diucapkan dengan tulus dan penuh keyakinan dapat mengubah hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Banyak kisah dalam sejarah Islam yang menceritakan bagaimana doa seorang hamba dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan mengubah situasi yang paling sulit sekalipun. Doa juga bisa menjadi penolak bala dan pelindung dari musibah. Ada berbagai cara untuk memperbanyak doa. Kita bisa berdoa setelah sholat, di waktu-waktu mustajab seperti sepertiga malam terakhir, atau bahkan di setiap kesempatan. Doa bisa diucapkan dalam bahasa apapun yang kita pahami, yang terpenting adalah hati yang khusyuk dan penuh harapan. Memperbanyak doa adalah cara kita untuk selalu terhubung dengan Sang Pencipta. Dengan terus memanjatkan doa, kita tidak hanya memohon untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain, yang pada akhirnya akan kembali kepada kita dalam bentuk keberkahan. Doa adalah jembatan spiritual yang menghubungkan kita dengan kebaikan, rahmat, dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Berbuat baik kepada orang tua. Kunci pintu rezeki dan keberkahan. Berbakti kepada orang tua adalah salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kebaikan kepada orang tua memiliki keutamaan yang sangat besar. Bahkan derajatnya seringkali disejajarkan dengan ibadah kepada Allah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ridha Allah bergantung pada ridha orang tua. Ini menunjukkan betapa pentingnya memuliakan mereka. Mengapa berbuat baik kepada orang tua dapat memperpanjang umur? Ada beberapa alasan mendalam. Pintu rezeki dan keberkahan. Kebaikan kepada orang tua adalah magnet rezeki dan keberkahan. Ketika kita melayani, menghormati, dan membahagiakan orang tua, Allah akan membuka pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Rezeki ini tidak hanya berupa harta, tetapi juga kesehatan, ketenangan jiwa, dan kemudahan dalam segala urusan. Semua keberkahan ini akan menciptakan hidup yang lebih berkualitas dan panjang. Doa yang mustajab. Doa orang tua, terutama doa seorang ibu, adalah salah satu doa yang paling mustajab di sisi Allah. Ketika kita berbuat baik kepada mereka, hati mereka akan dipenuhi dengan kebahagiaan dan kasih sayang, yang mendorong mereka untuk mendoakan yang terbaik bagi kita. Doa mereka bisa menjadi perisai yang melindungi kita dari musibah, dan menjadi sebab bagi perpanjangan umur. Ketentraman batin. Hubungan yang baik dengan orang tua membawa ketenangan batin yang luar biasa. Hati yang tenang akan memancarkan energi positif ke seluruh tubuh, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Sebaliknya, konflik atau durhaka kepada orang tua akan menciptakan kegelisahan yang bisa memicu berbagai penyakit. Berbuat baik kepada orang tua tidak harus dalam bentuk yang besar. Sapaan hangat, menanyakan kabar, membantu pekerjaan rumah, atau sekadar mendengarkan cerita mereka dengan penuh perhatian sudah merupakan bentuk bakti yang sangat berharga. Bahkan, setelah orang tua meninggal dunia, berbakti tetap bisa dilakukan dengan mendoakan mereka dan menjaga silaturahmi dengan kerabat dari pihak mereka. Memuliakan orang tua adalah bentuk investasi terbaik yang kita lakukan dalam hidup. Amalan ini tidak hanya mendatangkan keberkahan di dunia, tetapi juga menjadi bekal yang sangat berharga di akhirat. Dengan berbakti kepada orang tua, kita sedang mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan menanam benih kebaikan yang akan tumbuh menjadi pohon kehidupan yang kokoh dan berbuah manis. 7. Membaca Al-Quran dan berzikir. Makanan rohani yang menenangkan jiwa. Poin terakhir, dan tak kalah penting, adalah membaca Al-Quran dan berzikir. Kedua amalan ini adalah makanan bagi jiwa yang memiliki dampak luar biasa pada kesehatan mental, spiritual, dan bahkan fisik kita. Dalam Islam, Al-Quran dan zikir adalah sumber utama ketenangan dan keberkahan. Membaca Al-Quran. Al-Quran bukan sekadar buku bacaan. Ia adalah petunjuk hidup, obat bagi hati, dan mukjizat yang kekal. Membaca Al-Quran secara rutin akan memberikan ketenangan batin yang sulit dideskripsikan. Suara ayat-ayat suci yang dibaca, bahkan tanpa memahami artinya, sudah memiliki efek menenangkan. Secara spiritual, membaca Al-Quran akan membersihkan hati dari kotoran-kotoran dosa dan mengisi jiwa dengan cahaya keimanan. Dari sisi kesehatan, ketenangan yang didapat dari membaca Al-Quran sangat bermanfaat. Stres adalah salah satu pemicu utama berbagai penyakit, dan membaca Al-Quran adalah terapi terbaik untuk mengelola stres. Otak kita akan rileks, detak jantung menjadi lebih teratur, dan pikiran menjadi lebih jernih. Ini adalah terapi
yang tidak memerlukan biaya, namun hasilnya luar biasa. Selain itu, membaca Al-Quran juga dapat meningkatkan daya ingat, konsentrasi, dan fokus. Berzikir. Zikir, atau mengingat Allah, adalah amalan yang bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Dengan mengucapkan kalimat-kalimat seperti Subhanallah, Maha Suci Allah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kita sedang mengikat hati kita dengan Sang Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa mengingat Allah adalah cara terbaik untuk menenangkan hati. Zikir memiliki efek yang sama dengan membaca Al-Quran, yaitu menenangkan jiwa. Ketika kita berzikir, kita sedang mengalihkan fokus dari masalah-masalah duniawi ke kebesaran Allah. Ini akan mengurangi kecemasan dan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi cobaan. Berzikir juga merupakan bentuk rasa syukur yang akan membuat kita merasa lebih bahagia dan puas dengan apa yang kita miliki. Sama seperti Al-Quran, zikir juga bisa menjadi perisai spiritual. Dengan mengingat Allah, kita dilindungi dari godaan setan dan pikiran-pikiran negatif. Hati yang selalu terisi dengan zikir adalah hati yang bersih dan terhindar dari penyakit-penyakit hati seperti iri, dengki, dan sombong. Membiasakan diri membaca Al-Quran dan berzikir adalah salah satu cara termudah untuk menjaga kesehatan jiwa dan raga. Kedua amalan ini adalah investasi terbaik yang akan memberikan kita kedamaian di dunia dan menjadi bekal yang sangat berharga di akhirat. Dengan melakukannya, kita tidak hanya meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga sedang merawat amanah terbesar yang Allah berikan kepada kita, jiwa dan raga. Itulah 7 sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kita amalkan. Ingatlah, tujuan kita bukanlah sekadar hidup lama, tetapi hidup yang berkah, penuh manfaat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga naskah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk selalu meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.